Sahabat Irman Hidayah, bayangkan setelah seluruh lelah kita di dunia, kita justru digiring ke neraka. Bukan karena kurang amal, tapi karena satu sifat yang tak pernah kita anggap serius. Padahal kita sholat, kita puasa, sedekah, bahkan berdakwah. Namun satu penyakit hati, satu kebiasaan buruk yang tak disembuhkan, cukup menjerumuskan kita ke dalam murka Allah. Hari ini kita akan bahas 15 sifat yang menjerumuskan ke neraka. Bukan dari opini manusia, tapi dari firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Renungkan, bisa jadi salah satunya masih ada di dalam diri kita. Sebelum kita lanjut, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Sifat yang pertama adalah kikir atau bakhil. Kikir bukan sekadar enggan memberi. Ia adalah penyakit hati yang menunjukkan ketidakpercayaan pada janji Allah. Orang kikir menyangka bahwa dengan menahan rezeki, hartanya akan bertambah. Padahal sebaliknya, ia telah menutup jalan datangnya keberkahan dan ridha Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan barang siapa yang kikir, serta merasa dirinya cukup, dan mendustakan pahala terbaik, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesulitan." Quran Surat Al-Lail ayat 8-10. Ayat ini mengingatkan bahwa kekikiran bukan hanya sikap buruk, tetapi jalan cepat menuju kehancuran. Bukan hanya kesulitan di dunia, tapi juga di akhirat. Rasulullah bersabda, "Orang yang pelit dijauhkan dari surga." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan seseorang sudah sholat, berpuasa, bahkan bersyahadat, namun karena sifat pelit, ia dijauhkan dari surga. Mengapa? Karena pelit menunjukkan kelemahan iman. Ia enggan menolong orang lain, menahan hak orang miskin, dan lupa bahwa semua yang dimilikinya hanyalah titipan. Bakhil juga menunjukkan kurangnya cinta terhadap sesama. Padahal, iman itu mengajarkan kasih sayang. Jika seseorang enggan berbagi, bagaimana mungkin ia layak mendapatkan kasih sayang Allah? Kekikiran bukan hanya dalam bentuk harta. Ada orang yang pelit ilmu, pelit senyum, bahkan pelit memaafkan. Padahal semua itu tak mengurangi apapun dari kita. Renungkan, apakah kita termasuk yang menahan tangan saat ada yang butuh? Apakah kita sulit memberi padahal mampu? Jika ya, segeralah bertaubat dan bermurah hati, karena satu sifat ini bisa menjadi dinding tinggi yang menghalangi kita dari surga. Sifat yang kedua adalah dengki atau hasad. Dengki adalah racun hati yang membakar dari dalam. Ia tak sekadar merasa iri terhadap nikmat orang lain, tapi ingin nikmat itu hilang dari orang tersebut. Bahkan jika ia sendiri tidak mendapatkannya. Inilah penyakit hati yang sangat berbahaya, karena ia menyerang jiwa secara diam-diam, tapi menghancurkan iman sedikit demi sedikit. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah mereka dengki kepada manusia karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya?" Quran Surat An-Nisa ayat 54. Hasad bukan hanya membuat hati gelisah, tapi juga menunjukkan sikap tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Dengki seolah berkata, "Kenapa dia yang diberi, bukan aku?" Padahal setiap rezeki, kemuliaan dan takdir telah ditulis dengan penuh hikmah. Rasulullah bersabda, "Hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Dinyatakan Hasan. Bayangkan seseorang mengumpulkan amal selama bertahun-tahun, sholat malam, puasa sunnah, sedekah, tapi karena ia tak mampu mengendalikan dengki dalam hatinya, semua itu hangus tak tersisa seperti kayu kering di lahap api. Hasad bisa muncul dalam banyak bentuk. Tidak suka melihat orang lain sukses, merasa terancam dengan kebahagiaan orang lain,
atau bahkan senang saat orang lain gagal. Ini bukan hanya dosa hati, tapi awal dari kehancuran sosial dan perpecahan. Dengki juga bisa menyebabkan lisan tergelincir, mencela, menyebar fitnah, atau bahkan menjatuhkan orang lain dengan tipu daya. Semua berawal dari satu penyakit, hasad. Maka waspadalah terhadap dengki. Jika kita merasa hati ini tidak tenang saat melihat orang lain bahagia, itulah alarm untuk segera bertobat. Karena dengki bukan hanya memenjarakan hati, tapi juga bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Sifat ketiga adalah dusta atau bohong. Dusta adalah salah satu dosa yang paling mudah dilakukan, tapi juga paling sering diremehkan. Padahal, satu kebohongan dapat membuka pintu kepada 1000 kejahatan lainnya. Orang yang terbiasa berbohong akan kehilangan kepercayaan manusia. Dan lebih buruknya lagi, kehilangan derajat di sisi Allah. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Sedangkan dusta membawa kepada kefasikan, dan kefasikan membawa ke neraka." Seseorang terus-menerus berdusta hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dusta tidak hanya soal mengucapkan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Ia bisa terjadi melalui pesan singkat, postingan media sosial, atau bahkan dengan diam yang menyesatkan. Betapa banyak orang hari ini yang menyebarkan informasi tanpa tabayyun, lalu tanpa sadar telah menjadi bagian dari kebohongan massal. Allah Ta'ala berfirman, "Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela." Quran Surat Al-Humazah ayat 1. Kebohongan merusak keadilan, menghancurkan kepercayaan, dan menanamkan keraguan. Ia bisa memecah belah rumah tangga, merusak ukhuwah, dan menjatuhkan seseorang hanya demi keuntungan sesaat. Tapi yang lebih dahsyat, dusta adalah jalan menuju neraka. Ketika seseorang terbiasa berdusta, hatinya akan menjadi gelap. Ia tak lagi merasa bersalah, bahkan menganggap dusta sebagai strategi hidup. Namun di sisi Allah, ia telah kehilangan nilai jujur yang menjadi dasar keimanan. Jangan pernah anggap enteng kebohongan, sekecil apapun itu, karena satu kebohongan bisa membawa kita tergelincir lebih dalam hingga sulit kembali. Sifat keempat adalah suka mencela dan menghina. Mencela, merendahkan, atau menghina orang lain adalah dosa yang sering dilakukan dengan lisan, tanpa sadar atau bahkan sengaja, sebagai bentuk superioritas diri. Padahal, mencela bukan hanya menyakiti hati sesama muslim, tapi juga merupakan dosa besar yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Mencela mencerminkan keangkuhan dan penghinaan terhadap ciptaan Allah. Dalam banyak kasus, celaan diucapkan karena iri hati, kemarahan, atau sekadar mencari hiburan. Namun Rasulullah memperingatkan dengan tegas, tidak akan masuk surga orang yang suka mencela. Hadis riwayat Tirmidzi, dinyatakan hasan. Celaan bisa datang dalam bentuk olokan, sindiran, bahkan candaan kasar yang menyakitkan. Media sosial hari ini dipenuhi dengan komentar buruk, hujatan, dan hinaan yang dianggap biasa. Tapi di mata Allah, setiap kata tercatat dan akan diadili. Sungguh, orang yang ringan mencela adalah orang yang ringan pula menyepelekan harga diri orang lain. Ia lupa bahwa kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh harta, rupa, atau status, tapi oleh takwa. Ketahuilah, kata-kata yang keluar dari lisan adalah cerminan isi hati. Maka jika hati dipenuhi dengan keimanan, mulut tak akan sanggup mencela. Tapi jika lisan
dibiarkan liar, bukan hanya manusia yang akan menjauh, tapi juga rahmat Allah. Jagalah lisanmu, karena bisa jadi satu celaan yang kamu anggap kecil, menjadi sebab wajahmu menghitam di hari pembalasan. Sifat kelima adalah meremehkan dosa. Salah satu penyakit hati yang paling berbahaya, namun tersembunyi, adalah sikap meremehkan dosa. Ia menyusup perlahan dalam jiwa, membuat seseorang menganggap ringan apa yang seharusnya ditangisi, padahal dosa sekecil apapun akan diperhitungkan di hadapan Allah jika tak diiringi dengan taubat. Allah Ta'ala berfirman, "Kamu mengira itu perkara ringan, padahal di sisi Allah itu besar." Quran Surat An-Nur ayat 15. Ucapan, pandangan, atau perbuatan yang melanggar syariat sering dianggap biasa jika telah menjadi kebiasaan. Lisan yang berdusta, mata yang memandang haram, telinga yang mendengar gibah, semua dianggap sepele karena sudah biasa. Tapi justru kebiasaan itu yang menjadikan hati mati dan dosa menumpuk. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin melihat dosa-dosanya seolah-olah ia berada di bawah gunung yang siap menimpanya. Sedangkan orang fajir melihat dosa-dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu ia mengusirnya." Hadis riwayat Bukhari. Inilah pembeda antara hati yang hidup dan hati yang keras. Seorang mukmin menangis karena satu kesalahan kecil, sedangkan orang lalai tertawa saat bermaksiat. Sikap meremehkan dosa menjadikan seseorang abai dari taubat. Ia lupa bahwa api neraka dinyalakan dari ranting kecil yang dikumpulkan. Begitu pula siksa akhirat bisa jadi berasal dari dosa kecil yang terus-menerus dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah. Jangan tunggu dosa menumpuk hingga hati tertutup, karena bisa jadi satu dosa kecil yang diremehkan hari ini menjadi sebab seseorang terhalang dari cahaya iman dan akhirnya menjerumuskan ke dalam neraka. Sifat yang keenam adalah meninggalkan sholat. Tak ada amalan yang lebih dijaga oleh Nabi dan para sahabatnya selain sholat. Ia adalah tiang agama, penentu diterima atau tidaknya amal seorang hamba. Namun betapa banyak hari ini manusia yang meninggalkannya dengan alasan malas, sibuk, atau bahkan merasa tak perlu. Allah Ta'ala berfirman mengenai penghuni neraka Sakar, "Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka Sakar?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat." Quran Surat Al-Muddatsir ayat 42-43. Salat bukan hanya kewajiban, tapi penentu identitas seorang muslim. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Batas antara seorang hamba dan kekufuran adalah meninggalkan salat." Hadis riwayat Muslim. Seseorang bisa tampak baik di mata manusia, lembut tutur katanya, dermawan hartanya, namun jika ia meninggalkan salat, maka kehancuran rohani telah menimpanya. Meninggalkan salat adalah gerbang pertama menuju kehancuran iman. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, sadar, dan terus-menerus tanpa penyesalan, berada di atas bahaya besar. Ia membuka pintu bagi dosa-dosa lain untuk masuk tanpa rasa takut. Karena jika hubungan dengan Allah saja ia abaikan, bagaimana mungkin ia akan menjaga hubungan dengan makhluk? Salat bukan beban, tapi anugerah. Ia adalah waktu bertemu Allah, tempat menuangkan keluh kesah, dan sarana mencuci dosa. Maka celakalah bagi orang yang meninggalkannya, bukan hanya karena ia melanggar perintah, tapi karena ia menolak cahaya yang bisa menyelamatkannya dari kegelapan dunia dan akhirat. Sifat yang ketujuh adalah riya atau pamer amal. Riya adalah racun dalam amalan. Ia tersembunyi, sulit dikenali, namun sangat mematikan. Ia mengubah amalan yang semula ikhlas menjadi kosong, karena tujuannya bukan lagi untuk Allah.
melainkan untuk dilihat manusia. Ria membuat seseorang sholat dengan khusyuk jika dilihat, tapi lalai jika sendiri. Ia bersedekah agar dipuji, bukan karena cinta kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman dengan sangat tegas, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat ria. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Rasulullah bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad, Hasan. Ria adalah bagian dari syirik tersembunyi. Tidak ada pahala bagi amalan yang tercampur ria. Bahkan, amalan tersebut bisa berubah menjadi dosa. Di akhirat, orang yang ria akan menjadi orang yang paling pertama dilempar ke neraka. Meskipun di dunia ia tampak paling religius, ia hafal Al-Quran, berjihad, atau bersedekah dalam jumlah besar. Namun, semua itu hanya untuk mendapat gelar dan pujian, bukan untuk wajah Allah. Bayangkan betapa ruginya, bertahun-tahun beribadah, tapi semua hangus karena satu niat yang melenceng. Maka jagalah hati, bukan hanya amal yang penting, tapi untuk siapa amal itu dilakukan. Karena hanya amal yang tulus karena Allah yang akan bertahan hingga hari kiamat. Sifat yang kedelapan adalah munafik. Munafik adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Di luar, tampak sebagai seorang muslim, ikut sholat, bicara tentang agama, bahkan terlihat alim, tapi di dalam hatinya penuh kebencian terhadap kebenaran. Itulah sebabnya Allah menetapkan neraka paling dasar, paling bawah, sebagai tempat bagi mereka. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan di dasar neraka yang paling bawah, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Nabi pun bersabda dengan sangat jelas, tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara, ia berdusta. Bila berjanji, ia mengingkari. Dan bila dipercaya, ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 tanda ini terlihat sepele, tapi jika sudah menjadi kebiasaan, bisa jadi itu cerminan kemunafikan dalam hati. Munafik bukan sekadar kebohongan atau ingkar janji biasa. Ini adalah perilaku yang menunjukkan bahwa seseorang mengaku Islam, namun tak ada rasa takut kepada Allah. Di dunia, orang munafik sulit dibedakan dari orang beriman, tapi di akhirat, mereka akan dibangkitkan dalam kehinaan. Cahaya iman mereka padam. Mereka mencoba berjalan di belakang orang beriman, tapi dinding dipasang antara mereka. Dan dikatakan, kembalilah kalian ke belakang, carilah cahaya sendiri. Lihat Quran Surat Al-Hadid ayat 13. Munafik adalah pengkhianat agama. Ia tahu kebenaran, tapi menyimpang demi dunia. Ia zalimi agama dari dalam, bukan dari luar. Maka jangan remehkan dosa-dosa kemunafikan ini. Jagalah hati, jujur dalam lisan, dan ikhlas dalam amal, agar kita tak menjadi bagian dari golongan yang dibenci Allah ini. Sifat yang ke-9 adalah tatayur, atau menganggap sial sesuatu. Tatayur, atau menganggap sesuatu sebagai pertanda sial, termasuk dosa yang dianggap ringan, namun sangat dibenci dalam Islam. Ini mencakup keyakinan bahwa hari tertentu, burung tertentu, angka, atau peristiwa tertentu membawa nasib buruk. Padahal, Islam datang untuk menghapus semua bentuk kesyirikan, termasuk yang tersembunyi dalam pikiran dan keyakinan hati. Rasulullah SAW pernah bersabda, ketahuilah bahwa tathayyur itu adalah syirik. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Syahih. Dalam hadits lain, beliau menegaskan, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada thiyarah, tatayur, tidak ada burung hantu pembawa sial, dan tidak ada anggapan sial pada bulan Syafar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Tatayur adalah bentuk ketidakpercayaan pada takdir Allah. Seolah-olah yang mengatur kebaikan dan keburukan hidup adalah makhluk-makhluk lemah itu, bukan Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah bentuk ketergelinciran tauhid karena menggantungkan harapan atau rasa takut kepada selain Allah. Padahal Allah menguji kita dengan kejadian-kejadian yang tampak biasa untuk melihat siapa yang benar-benar bertawakal dan siapa yang tergelincir dalam syirik kecil. Seorang mukmin sejati tahu bahwa tidak ada hari yang buruk jika digunakan untuk kebaikan, dan tidak ada benda yang bisa mendatangkan celaka jika Allah tidak mengizinkannya. Maka tinggalkan semua anggapan sial, entah itu karena angka 13, burung gagak, kucing hitam, atau tanggal tertentu. Gantilah prasangka buruk dengan husnudzon kepada Allah. Sebab orang yang hidup dengan was-was takut kepada makhluk dan bukan kepada Allah. Bukan hanya akan gelisah di dunia, tapi bisa saja diseret ke neraka karena mempersekutukannya tanpa sadar. Sifat yang ke-10 adalah namimah atau adu domba. Namimah atau mengadu domba adalah perbuatan menyebarkan perkataan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan menimbulkan permusuhan, kebencian, atau keretakan hubungan. Meskipun pelakunya sering berdalih hanya menyampaikan apa adanya, namun efek buruknya bisa menghancurkan ukhuwah, merusak kepercayaan, dan mengobarkan fitnah. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang suka bersumpah dan hina, yang suka mencela dan mengadu domba." Quran Surat Al-Qalam ayat 10-11. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya dosa adu domba. Bahkan meskipun seseorang rajin beribadah, namun jika lisan dan niatnya suka menebar api fitnah, ia bisa dijauhkan dari surga yang penuh kedamaian. Namimah adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah lisan. Seharusnya setiap muslim menjadi peneduh dan penjaga kehormatan saudaranya, bukan malah penyulut konflik. Orang yang gemar mengadu domba hakikatnya membawa racun yang disembunyikan di balik senyumannya, merusak dari dalam, dan mengundang murka Allah. Lebih parah lagi, dalam hadis lain disebutkan bahwa 2 penghuni kubur disiksa, salah satunya karena suka menyebar namimah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jangan sepelekan ucapan yang kita sampaikan dari satu pihak ke pihak lain. Jika itu bukan membawa kebaikan dan rekonsiliasi, maka bisa jadi itu bibit neraka dalam bentuk kata. Tahan lisan, periksa niat, dan pastikan kita tidak menjadi penyambung lidah setan yang membelah hati kaum muslimin. Sifat yang ke-11 adalah kezaliman. Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dalam Islam, kezaliman mencakup segala bentuk pelanggaran hak, baik terhadap Allah, sesama manusia, maupun terhadap diri sendiri. Ia bisa berupa kediktatoran, penganiayaan, penipuan, korupsi, bahkan hingga tindakan meremehkan hak orang lain sekecil apapun. Allah berfirman dengan sangat tegas, "Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapat kemenangan." Quran Surat Al-An'am ayat 135. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kegelapan di sini bukan sekadar metafora. Pada hari ketika manusia membutuhkan cahaya amal untuk menuntunnya, pelaku kezaliman akan diselimuti kegelapan, tak tahu arah, tersesat, dan terhalang menuju rahmat Allah. Bentuk kezaliman bisa sangat luas, mulai dari menahan upah pekerja, memfitnah orang lain, menguasai tanah secara batil, menindas rakyat dengan jabatan, hingga berlaku curang dalam jual beli.
Setiap kezaliman yang dilakukan tanpa taubat dan pengembalian hak akan menjadi beban berat di hari kiamat. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, barang siapa yang pernah berbuat zalim terhadap saudaranya, baik terhadap kehormatan atau harta, maka mintalah kehalalan darinya sebelum datang hari ketika tidak ada dinar dan dirham. Hadis riwayat Bukhari. Neraka dipenuhi oleh mereka yang di dunia merasa bisa berbuat sesuka hati karena kekuasaan, harta, atau kecerdikannya. Padahal kelak, semua itu tak berarti jika ia membawa kezaliman sekecil apapun ke hadapan Allah. Maka waspadalah, jangan sampai tangisan orang yang terzalimi menjadi saksi di hari pengadilan Allah. Sifat yang ke-12 adalah takabur atau sombong. Takabur atau sombong adalah sifat batin yang sangat dibenci oleh Allah. Ia muncul ketika seseorang merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau lebih suci dari orang lain, baik karena ilmu, harta, keturunan, atau jabatan. Padahal semua itu adalah titipan, bukan milik hakiki. Kesombongan menjadi sebab utama iblis diusir dari surga, karena ia menolak sujud kepada Adam dan berkata, "Aku lebih baik darinya." Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat An-Nisa ayat 36. Rasulullah bersabda dengan sangat jelas, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Ucapan ini mengguncang jiwa, bahkan seberat biji sawi, sesuatu yang nyaris tak terlihat, sudah cukup untuk menghalangi seseorang dari surga. Karena kesombongan adalah bentuk penolakan terhadap kebenaran dan merendahkan orang lain. Dua dosa besar dalam satu sikap. Kesombongan seringkali tidak terlihat. Ia bisa tersembunyi dalam ucapan, tatapan, atau bahkan dalam cara seseorang memandang nasihat. Orang sombong menolak kebenaran karena merasa dirinya paling tahu. Ia enggan mengakui kesalahan karena merasa paling benar. Dan ia tak suka melihat orang lain mendapat keutamaan karena merasa lebih pantas. Dalam hadis lain, Nabi menjelaskan, kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis riwayat Muslim. Sombong menjauhkan seseorang dari nasihat, membuatnya lupa daratan, dan perlahan membawa kepada kehancuran abadi. Tidak heran jika orang sombong akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan kecil seperti semut, dihinakan di hadapan seluruh makhluk. Bila ada sifat yang layak ditinggalkan secepat mungkin, maka itu adalah kesombongan. Sifat yang ke-13 adalah tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat bukan sekadar persoalan pakaian, tetapi bentuk ketidaktaatan kepada perintah Allah. Aurat adalah bagian tubuh yang diwajibkan untuk ditutupi, dan dalam Islam ini bukan pilihan, tapi kewajiban. Bagi perempuan muslimah, aurat adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Sedangkan bagi laki-laki, dari pusar hingga lutut. Namun di zaman ini banyak yang menyepelekan. Allah Ta'ala berfirman dengan tegas, "Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa tampak darinya." Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam hadis yang mengguncang hati, Rasulullah bersabda, "Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian." Hadis riwayat Muslim. Berpakaian tapi telanjang maksudnya adalah berpakaian ketat, transparan, atau terbuka sebagian besar tubuhnya,
yang secara hukum tetap dianggap telanjang. Ini bukan tentang budaya atau modernitas, tapi tentang kehormatan yang Allah tetapkan bagi hambanya. Celakanya, ketelanjangan dijadikan tren dan mode. Para perempuan dijadikan objek pandang, dan banyak lelaki menyepelekan auratnya sendiri di hadapan umum. Padahal aurat bukan hanya soal kesopanan, tapi juga keimanan. Menutup aurat adalah perisai diri dari dosa dan kerusakan. Ia bukan penghalang kebebasan, tapi bukti tunduknya hamba pada Tuhannya. Maka siapa yang tidak menjaga auratnya telah membuka jalan menuju kemurkaan Allah, dan jika tidak bertobat, menuju siksa yang sangat berat. Jangan sampai aurat yang dibiarkan terbuka menjadi sebab wajah tertutup oleh bara neraka. Sifat yang ke-14 adalah pemabuk. Khamr, segala jenis minuman atau zat yang memabukkan, baik dalam bentuk cair, padat, maupun asap, adalah salah satu dosa besar yang dengan tegas diharamkan dalam Islam. Dampaknya bukan hanya merusak akal, tetapi juga menjerumuskan pelakunya ke dalam berbagai maksiat lainnya. Tidak ada kebaikan dari sesuatu yang menghilangkan akal, sebab akal adalah salah satu nikmat terbesar dari Allah yang membedakan manusia dari hewan. Allah Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu beruntung." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90. Bukan hanya dilarang, tetapi disebut sebagai rijs, najis spiritual, yang menjadi jalan setan untuk menjerumuskan manusia. Rasulullah SAW pun menegaskan, barang siapa meminum khamr, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Jika ia mati dalam keadaan belum bertaubat, maka ia berhak mendapatkan azab. Hadis riwayat Tirmidzi. Banyak orang berdalih, hanya sesekali, untuk hiburan, saya tidak ketagihan. Tapi sesekali pun adalah pelanggaran besar, karena satu tegukan saja sudah mencemari kesucian iman. Bahkan Rasulullah SAW melaknat 10 pihak yang terlibat dengan khamr, yang memeras, yang membuat, yang membawa, yang menjual, sampai yang meminumnya. Tak sedikit orang yang memulai dengan sedikit, lalu menjadi pecandu, lalu kehilangan akal dan kehormatan. Berapa banyak keluarga hancur karena khamr, berapa banyak kejahatan yang terjadi di bawah pengaruh mabuk. Khamr bukan jalan pelarian dari masalah, tapi gerbang neraka yang terbuka lebar. Maka siapa yang tidak menjauhinya, sedang ia tahu hukumnya, maka ia sedang bermain-main dengan api kemurkaan Allah. Sifat yang ke-15 adalah menunda bertaubat. Tak sedikit orang yang hidup dalam dosa berkata, "Nanti saja taubatnya, saya masih muda," atau "Tunggu hati saya siap." Padahal, menunda taubat adalah bentuk penipuan diri yang paling halus, namun sangat berbahaya. Ia seolah memberi harapan, padahal sebenarnya sedang menjerumuskan ke dalam kesudahan yang mengerikan, mati dalam keadaan belum sempat kembali kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beruntung." Quran Surat An-Nur ayat 31. Seruan itu bukan untuk pendosa berat saja, tapi untuk semua orang beriman, karena kita semua tidak pernah lepas dari dosa, baik besar maupun kecil. Menunda taubat berarti menyepelekan dosa, dan seolah merasa aman dari siksa Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan." Hadis riwayat Tirmidzi. Namun siapa yang bisa menjamin bahwa ruh kita tak akan sampai ke tenggorokan hari ini, atau bahkan sejam dari sekarang? Dosa yang tidak disesali akan menjadi karat dalam hati. Semakin lama ditunda,
semakin sulit untuk kembali. Menunda taubat juga menunjukkan bahwa seseorang lebih mencintai kenikmatan maksiat daripada keridaan Allah, dan itu adalah bentuk kelalaian yang fatal. Bahkan, iblis pun tidak menolak adanya Tuhan, tapi ia tak pernah mau bertaubat. Maka siapapun yang terus-menerus berdosa dan enggan bertaubat, sesungguhnya ia sedang menempuh jalan yang sama. Taubat itu bukan hanya berhenti dari dosa, tapi juga menyesalinya, meninggalkannya, dan bertekad tidak mengulanginya. Menunda taubat adalah perjudian besar dengan ajal yang bisa datang kapan saja. Maka siapa yang menunda taubat, ia sedang berjalan menuju neraka. Perlahan, tapi pasti. Bayangkan, suatu hari kita berdiri di hadapan Allah. Seluruh amal terbuka tanpa tirai. Bukan hanya salat dan sedekah yang tercatat, tapi juga kata-kata yang pernah melukai, pandangan yang pernah menyimpang, niat yang tak pernah diketahui manusia. Dan saat itu, yang paling menyesakkan bukanlah dosa-dosa besar yang pernah dilakukan terang-terangan, tapi dosa-dosa yang dianggap sepele, lalu terus diulang, hingga menjadi kebiasaan, lalu berubah menjadi sifat. Sifat-sifat itu menumpuk, menghitamkan hati, menutupi cahaya iman, hingga tak terasa, kaki terus melangkah menjauh dari surga. Kikir yang tak disadari, dengki yang tak ditobati, dusta yang dibiasakan, hingga ria yang menyelinap dalam ibadah. Semua itu bisa jadi penghalang besar di hari yang tak ada ampunan kecuali dari Allah. Dunia mengajarkan kita mengejar prestasi, kebanggaan, dan pujian. Tapi Al-Quran dan hadis memperingatkan, ada sifat-sifat yang bila dibiarkan tumbuh, akan menjadikan seseorang ahli neraka, meski ia tampak beriman di mata manusia. Dan di akhirat, penyesalan tak lagi berguna. Waktu tak bisa diputar. Tidak ada lagi kesempatan untuk berkata, seandainya aku dulu bertaubat, seandainya aku dulu belajar, seandainya aku tidak menunda. Karena itu, sebelum hati semakin mengeras dan dunia semakin menipu, renungilah. Dari 15 sifat ini, berapa yang masih ada dalam diri kita? Dan berapa yang sudah kita perangi dengan sungguh-sungguh? Neraka bukan untuk orang yang banyak dosa, tapi untuk orang yang enggan memperbaiki dirinya. Semoga kita tidak termasuk di antaranya. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 7 golongan yang wajahnya menghitam di akhirat. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.